Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita berjumpa kembali pada pembahasan bab ketiga, yaitu klasifikasi materi dan perubahannya. Kompetensi dasar menjelaskan konsep campuran dan zat tunggal, unsur dan senyawa, sifat fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Menyajikan hasil penyelidikan atau karya tentang sifat larutan, perubahan fisika, dan perubahan kimia atau pemisahan campuran. Indikatornya, mengamati berbagai benda dalam kehidupan sehari-hari yang mengalami perubahan. Misalnya, es menjadi air, air menjadi uap, dan seterusnya. Melakukan penyelidikan karakteristik zat serta mengumpulkan informasi mengenai unsur, senyawa, dan campuran. Melakukan penyelidikan asam, basa, dan garam menggunakan indikator buatan ataupun alami. Melakukan percobaan teknik pemisahan campuran, misalnya melalui penyulingan. Kemudian yang terakhir, menyajikan hasil penyelidikan sifat fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari dan mendiskusikannya dengan teman. Langsung ke materi. Ini beta konsepnya. Materi atau zat itu nanti dibagi menjadi dua, zat tunggal atau zat murni, kemudian campuran. Sedangkan zat tunggal nanti dibedakan menjadi unsur dan senyawa. Dengan campuran ada larutan, ada fluid, ada suspensi. Apa itu materi? Materi adalah suatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Berdasarkan wujudnya, materi dibedakan menjadi tiga. Ada padat, cair, dan gas. Padat contohnya logam, berlian, es, dan lain sebagainya. Zat cair, bensin, alkohol, air, dan lain sebagainya. Gas, oksigen, hidrogen, dan metana. Berdasarkan sifatnya, bisa kalian bedakan antara zat padat dan cair dan gas. Bisa kita lihat. Berdasarkan bentuknya, untuk zat padat bentuknya tetap. Cair bentuknya tidak tetap atau berubah, bergantung pada wadahnya, tempatnya. Sedangkan gas bentuknya berubah-ubah. Yang kedua, berdasarkan volume, padat volumenya tetap, cair tetap, sedangkan gas volumenya tidak tetap. Yang ketiga, berdasarkan jarak antar partikelnya, zat padat sangat rapat, zat cair renggang, dan zat gas sangat renggang. Yang keempat, berdasarkan penyusun partikelnya, zat padat tidak dapat bergerak bebas, zat cair bergerak bebas namun terbatas, zat gas partikel penyusunnya dapat bergerak sangat bebas. Itulah sifat-sifat materi antara zat padat, cair, dan zat gas. Ini harus kalian hafalkan. Berikutnya, berdasarkan komposisinya, klasifikasi materi dibedakan menjadi tiga, yaitu unsur, senyawa, dan campuran. Apa itu unsur? Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat dibagi lagi menjadi zat lebih sederhana. Unsur dibedakan menjadi tiga golongan. Yang pertama, ada unsur logam, unsur non-logam, dan unsur semi-logam atau metaloid. Ketiga jenis unsur tersebut memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Nah, bisa kalian lihat ciri-ciri unsur logam: warnanya putih mengkilap, memiliki titik didih dan titik leleh tinggi. Kemudian bersifat konduktor, dapat ditempa, berwujud padat kecuali air raksa. Air raksa
berwujud zat cair. Air raksa itu suatu yang mengisi alat termometer suhu. Kemudian yang kedua, unsur non logam. Ciri-cirinya bisa kalian lihat, tidak mengkilap, titik didih dan titik leleh rendah, kemudian bersifat isolator, tidak dapat ditempa, berwujud padat, cair, dan gas. Jadi ada yang berwujud padat, cair, dan gas. Unsur semi logam, sebagian mengkilap seperti logam, sebagian tidak mengkilap seperti non logam. Memiliki titik didih dan titik leleh berbeda-beda. Bersifat semikonduktor, kemudian lebih rapuh dari logam, kurang rapuh dibandingkan dengan padatan non logam. Berwujud ada yang padat, ada yang cair, dan gas. Bisa kalian lihat contohnya, logam ini emas atau aurum, ini non logam kayu, ini semi logam silikon. Contoh-contoh unsur yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari antara lain unsur logam, misalkan besi, lambangnya dilambangkan dengan huruf Fe atau ferrum. Sedangkan yang kedua tembaga, lambangnya Cu, cuprum, seng, Zn, dan platina atau Pt. Sedangkan unsur logam ada fluor, yodium, hidrogen, karbon, dan oksigen. Unsur semilogam, boron, lambangnya B, silikon Si, germanium Ge, tellurium Te. Ini gambaran unsur, bisa kalian lihat. Kemudian yang berikutnya senyawa. Senyawa adalah zat tunggal yang dapat diuraikan menggunakan reaksi kimia menjadi unsur-unsur yang lebih sederhana, tetapi tidak dapat dengan cara fisika. Beberapa contoh senyawa yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari antara lain ada air, lambang rumus kimianya adalah H2O, garam dapur NaCl, karbon dioksida CO2, oksigen O2, propana C3H8. Berikutnya, campuran adalah materi yang tersusun atas dua zat atau lebih yang tidak terikat secara kimia dan dapat dipisahkan dengan cara fisika. Campuran terbagi menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran yang setiap bagiannya sama serta tidak memiliki bidang batas antar komponen-komponen penyusunnya. Contohnya misalkan di sini ada larutan gula dan larutan garam. Misalkan air kalian campurkan dengan gula, ketika sudah tercampur kalian tidak bisa membedakan mana air dan mana gula, karena gula larut di dalam air, maka itu menjadi larutan gula. Itulah yang dinamakan campuran homogen. Sifatnya sudah tidak dapat dibedakan. Kemudian untuk campuran heterogen, yaitu campuran yang setiap bagiannya tidak sama serta terdapat bidang batas antar komponen-komponen penyusunnya. Contohnya di sini campuran minyak dengan air dan campuran kopi dengan air. Air dan minyak kita tahu ketika dicampurkan air tidak akan bersatu dengan air, akan ada batasnya, terpisah antara air dan minyak. Inilah yang dinamakan campuran heterogen. Berikutnya kita pelajari tentang sifat asam, basa, dan garam. Apa itu asam? Asam adalah zat yang dapat menghasilkan ion H+ hidrogen di dalam air. Nah, bagaimana kita bisa membedakan ciri-ciri larutan asam? Yang pertama, rasanya asam. Tidak boleh dicicipi kecuali makanan. Kemudian dapat menimbulkan korosif atau merusak.
Yang ketiga, mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. pH, indikator tingkatan keasaman bisa diukur. Ini pH-nya kurang dari 7. Ya, ini ukuran derajat keasaman pH kurang dari 7. Sedangkan basa, apa itu basa? Basa adalah zat yang dapat menghasilkan ion OH atau hidroksida, OH- hidroksida di dalam air. Nah, ciri-cirinya kebalikan dari larutan asam, basa itu rasanya pahit. Contohnya sabun. Ya. Kalau kalian mencoba mencicipi sabun, pasti rasanya pahit walaupun sabunnya itu aromanya wangi atau manis. Kemudian terasa licin, bersifat kaustik atau merusak kulit. Berikutnya, mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Ini indikator yang kita gunakan untuk menentukan larutan asam, basa, atau garam. Yang ketiga, pH-nya lebih dari 7. Sekarang garam. Garam yang paling dikenal adalah NaCl. Nah, garam itu adalah senyawa yang terbentuk dari hasil reaksi asam dan basa. Ya, atau reaksi penetralan. Nah, pH-nya ini sama dengan 7. Jadi yang perlu kalian ingat, untuk asam pH kurang dari 7, basa lebih dari 7, sedangkan garam pH-nya 7. Ini contohnya asam jeruk, ya, terasa asam atau kecut. Basa ini sabun, sedangkan sifatnya garam atau netral, ini garam beriodium. Nah, untuk menentukan asam basa bisa kita gunakan indikator alami ataupun buatan. Ini kita bisa menggunakan kertas lakmus, indikator buatan. Untuk asam, ketika diberikan kertas lakmus merah, warnanya akan tetap merah. Sedangkan kalau basa diberikan kertas lakmus merah, maka warnanya akan berubah menjadi biru. Ini bisa kalian lihat perbedaannya, ya. Kertas lakmus biru kalau dicelupkan ke dalam larutan larutan asam, dia akan berubah menjadi merah. Sedangkan kertas lakmus merah dicelupkan ke larutan basa, dia akan berubah menjadi warna biru. Nah, ini untuk indikator alami bisa kita gunakan dari tumbuh-tumbuhan, ya. Banyak sekali macamnya. Ada kunyit, ada bunga mawar, ada kubis merah, kubis ungu, bunga kembang sepatu, dan lain sebagainya, banyak sekali. Berikutnya, metode pemisahan campuran. Materi yang ada di alam semuanya tidak murni, masih berupa campuran. Untuk memperoleh zat murninya, kita bisa melakukan pemisahan dari zat penyusunnya. Nah, prinsip pemisahan campuran ini berdasarkan sifat-sifat fisis zat penyusunnya. Misalkan berdasarkan wujud zat, ukuran partikel, dan lain sebagainya. Nah, metode yang digunakan bisa kalian lihat untuk memisahkan. Yang pertama ada filtrasi atau filter. Nah, ini metode pemisahan yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut dengan menggunakan bantuan
filter atau penyaring. Metode ini berdasarkan perbedaan ukuran partikelnya. Contohnya, misalkan air dan pasir bisa kalian pisahkan menggunakan filter. Kemudian ada pasir dan batu kerikil, bisa kalian gunakan pemisahan campuran dengan cara filtrasi, penyaringan. Jadi zat yang masih tertahan pada penyaring atau kertas saring itu dinamakan residu. Sedangkan zat yang lolos itu namanya filtratnya, hasil penyaringannya. Yang kedua, sekarang sublimasi. Mungkin ada yang masih ingat sublim, benda-benda yang menyublim. Sublimasi itu adalah metode pemisahan campuran untuk zat yang mengalami penyubliman, yang dapat menyublim. Contohnya iodin dengan garam. Ini bisa kita pisahkan dengan cara sublimasi. Atau misalkan pasir dengan zat kapur, nah, itu bisa kalian gunakan cara sublimasi. Metode pemisahan yang berikutnya, corong pisah. Nah, ini gambaran untuk corong pisah. Jadi corong pisah ini suatu metode yang digunakan untuk memisahkan dua jenis zat cair yang tidak saling melarutkan. Contohnya antara air dan minyak. Bagaimana caranya? Campuran tadi dituangkan ke dalam corong yang didiamkan hingga membentuk dua lapis, air dan minyak. Kita tahu air di bawah, minyak berada di atas. Kemudian yang lapisan bagian bawah kita kasih suatu keran atau pembuka atau penutup. Yang lapisan bagian bawah kita keluarkan dengan cara membuka keran, sehingga nanti yang air akan keluar, yang minyak akan tertahan. Berikutnya, kromatografi. Kromatografi itu adalah suatu metode pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan kecepatan. Contohnya, misalkan pemisahan zat warna pada tinta. Metode kromatografi ini sangat berguna sekali untuk mengidentifikasi zat-zat kimia yang jumlahnya sedikit, ya. Misalnya zat-zat warna makanan, pestisida yang terdapat pada buah ataupun sayuran. Ini gambarannya. Misalkan suatu kertas kalian kasih spidol, ya. Lama-lama warna spidol itu akan pudar. Ini metode pemisahan kromatografi, ya. Pemisahan zat warna atau tinta. Berikutnya ada destilasi atau penyulingan, yaitu metode pemisahan campuran berdasarkan titik didih, ya. Proses ini dapat melalui dua tahap. Kalian lihat pada gambar itu. Yang pertama adalah proses penguapan, dan yang kedua adalah proses pengembunan. Jadi pada proses destilasi, zat penyusun zat yang titik didihnya lebih rendah akan menguap terlebih dahulu. Contohnya bisa kita lihat antara bensin dan air. Bensin dan air bisa kita pisahkan dengan cara penyulingan, destilasi. Berikutnya evaporasi atau penguapan. Ini adalah suatu metode pemisahan yang digunakan untuk memisahkan zat padat yang terlarut di dalam larutan. Nah,
Caranya ini dipanaskan hingga terjadi yang namanya penguapan. Contohnya, memisahkan garam dapur dan air laut. Jadi prosesnya air laut ini diuapkan, dievaporasi sampai nanti terjadi pembentukan kristal, ya. Jadi air laut menjadi kristal, ya, terbentuk kristal. Lah, kristal inilah yang dinamakan residu. Kita lanjut. Nah, sifat materi ini yang sering kita temukan, ada sifat fisika, ada sifat kimia, ekstensif dan intensif. Yang sering sifat fisika dan kimia. Sifat fisika itu sifat yang dapat diamati tanpa mengubah susunan materi, hanya bisa dilihat. Sedangkan sifat kimia, sifat yang dapat diamati akibat terjadi perubahan materi menjadi materi lain. Sifat ekstensif, sifat yang dipengaruhi oleh jumlah zat, contohnya massa, volume, dan kandungan energi. Sifat intensif, sifat yang tidak dipengaruhi oleh kuantitas atau jumlah materi, contohnya warna, bau, rasa, dan titik lebur. Nah, perubahan materi dibedakan menjadi dua, perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika sendiri merupakan perubahan materi yang tidak dapat menghasilkan zat baru. Contohnya, kayu dipotong menjadi meja. Tetapi kalau kayu dibakar jadi arang, itu adalah perubahan kimia. Ya. Perubahan fisika adalah perubahan materi yang tidak timbul zat baru. Dengan perubahan kimia, perubahan materi yang menghasilkan zat baru yang berbeda dari sifat materi penyusunnya. Tadi saya contohkan kayu. Kayu kalau dipotong-potong menjadi kursi, meja, dan lain sebagainya, ini adalah perubahan fisika karena tidak terbentuk zat baru, sama-sama penyusunnya adalah kayu. Tetapi kalau misalkan kayu ini dibakar, sifatnya sudah berubah, dia menjadi arang. Contoh yang lain, misalkan ada apa ini gambar? Nasi busuk. Nasi busuk itu termasuk perubahan fisika apa kimia? Perubahan kimia. Kemudian besi berkarat. Besi berkarat ini perubahan kimia. Ya. Nah, ini gambaran bagian perubahan kimia. Jadi materi tadi kita ingat ada zat padat, ada zat cair, dan ada zat gas. Padat menjadi cair, namanya mencair. Cair menjadi gas, namanya menguap. Padat menjadi gas, namanya menyublim. Dan lain sebagainya. Ini bisa kalian pelajari lebih lanjut. Simpulan dari pembelajaran hari ini, materi berdasarkan wujud ada 3, padat, cair, dan gas. Klasifikasi materi berdasarkan komposisinya diberikan menjadi 3, unsur, senyawa, dan campuran. Kita mempelajari larutan asam, basa, dan garam, kemudian perubahan fisika dan perubahan kimia. Demikian pembelajaran hari ini. Kita lanjut ke latihan soal. Ini ada 5 latihan soal. Ya, kalian kerjakan seperti biasa di buku tugas. Boleh ditulis soal ataupun langsung jawabannya. Demikian pembelajaran hari ini. Kita berjumpa kembali di lain kesempatan. Tetap selalu sehat, semangat dalam belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.